Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa di channel YouTube Pasrela Solala. Semoga kita semua senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat serta lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Tetap semangat ya. Video pembelajaran kali ini yaitu perbandingan senilai. Namun sebelum dilanjutkan, jangan lupa ya, tekan like, tekan subscribe bagi yang belum, tekan lonceng untuk dapat notifikasi video-video terbaru. Selamat menyimak. Kita masuk pada pembahasan perbandingan senilai. Permasalahan. Siti membuat 1 gelas jus jeruk membutuhkan 6 buah jeruk. Berapa buah jeruk yang dibutuhkan Siti untuk membuat 3 gelas jus jeruk? Permasalahan ini dapat dibuat dalam bentuk tabel berikut. Kita perhatikan tabel terdiri dari 3 kolom. Kolom pertama untuk nomor, kolom kedua untuk jus, dan kolom ketiga untuk banyaknya jeruk. 1 gelas jus membutuhkan 6 buah jeruk. 2 gelas jus membutuhkan 12 jeruk. 3 gelas jus membutuhkan 18 jeruk. Apabila dibandingkan antara banyaknya jus yang dibuat dengan banyaknya buah jeruk, diperoleh 1 berbanding 3 sama dengan 6 berbanding 18. Perbandingan di atas disebut perbandingan senilai. Perbandingan senilai dapat diformulasikan sebagai berikut. A berbanding B sama dengan C berbanding D, di mana B tidak sama dengan 0, D tidak sama dengan 0, A, B, C, dan D adalah bilangan bulat. Untuk pembuktian apakah benar 1 berbanding 3 itu sama dengan 6 berbanding 18, maka caranya kita perhatikan, dari 1 menjadi 6, berarti ini adalah operasi hitung perkalian. 1 dikali berapa yang hasilnya 6? Ya, 1 dikali 6. Karena pembilang dikali 6, berarti penyebutnya pun dikali 6. 3 dikali 6 hasilnya 18. Untuk pembuktian yang kedua, apa benar 1 berbanding 3 sama dengan 6 berbanding 18? Maka caranya dengan perkalian silang, yaitu 1 dikali 18, 3 dikali 6. Ternyata 1 dikali 18 hasilnya 18, 3 dikali 6 hasilnya 18. Dan inilah pembuktian yang kedua, bahwa 1 berbanding 3 benar sebanding dengan 6 berbanding 18. Pembahasan selanjutnya, kita masuk pada contoh yang pertama. Beni memiliki 50 kelereng, sedangkan Edo memiliki 80 kelereng. Perbandingan kelereng Beni dan Edo adalah, jawab, diketahui kelereng Beni sama dengan 50 butir, kelereng Edo sama dengan 80 butir. Kelereng Beni berbanding kelereng Edo sama dengan 50 berbanding 80. 50 berbanding 80 sama dengan 5 berbanding 8. Dari mana? Pembuktian. Cara ke-1, yaitu dengan cara mencari FPB terlebih dahulu. Kita akan mencari FPB dari
50 dan 80. Langkah pertama, mencari FPB dari 50 dan 80 dengan pohon faktor. Untuk menggunakan pohon faktor, maka penting untuk diingat yaitu urutan bilangan prima 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya, di mana bilangan prima ini dijadikan bilangan-bilangan pembagi dari bilangan yang akan kita cari FPB-nya. Kita mulai menulis pohon faktor dari 50. 50 ini termasuk bilangan genap, berarti bisa dibagi dengan 2. Kita tulis 50 dibagi 2 hasilnya 25. 25 termasuk bilangan ganjil, berarti tidak bisa dibagi dengan 2, maka naik ke bilangan prima 3. Ternyata 25 tidak bisa dibagi dengan 3. Kita naik lagi ke 5. 25 dibagi 5 ternyata bisa, maka kita tulis 25 dibagi 5 hasilnya 5. Karena 5 termasuk bilangan prima, maka stop. Ketika kiri kanan sudah terdiri dari bilangan prima, stop. Berarti faktorisasi prima dari 50 adalah 2 dikali 5 dikali 5 atau 2 dikali 5 pangkat 2. Kemudian kita mencari faktorisasi prima dari 80. 80 bisa dibagi dengan 2. Kita tulis 80 dibagi 2 hasilnya 40. 40 termasuk bilangan genap, bisa dibagi 2. Kita tulis 40 dibagi 2 hasilnya 20. 20 bilangan genap, bisa dibagi 2. Kita tulis 20 dibagi 2 hasilnya 10. Kita tulis 10 bilangan genap, bisa dibagi dengan 2. Kita tulis 10 dibagi 2 hasilnya 5. Dan 5 merupakan bilangan prima. Dikarenakan kiri kanan sudah terdiri dari bilangan prima, stop. Sehingga faktorisasi prima dari 80 adalah 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 5 atau 2 pangkat 4 dikali 5. Langkah selanjutnya kita menentukan FPB dari 50 dan 80. Caranya kita perhatikan 2 yang ada di 50 ada 1, sedangkan 2 yang ada di 80 ada 4. Berarti yang kita ambil adalah 2 yang ada di 50, yaitu yang paling sedikit. Kemudian 5 yang ada di 50 ada 2, sedangkan 5 yang ada di 80 ada 1. Berarti yang diambil adalah 5 yang ada di 80, yaitu 1. Kita tulis. Jadi FPB dari 50 dan 80 adalah 2 dikali 5 sama dengan 10. Jadi FPB-nya adalah 10. Setelah FPB-nya didapati yaitu 10, maka 10 ini dijadikan pembagi dari 50 dan 80. Kita tulis 50 dibagi 10 hasilnya 5, 80 dibagi 10 hasilnya 8, dan 5/8 tidak bisa dibagi lagi. Berarti 5/8 merupakan pecahan senilai atau perbandingan senilai dari 50/80. Nah, ini cara yang pertama. Sekarang kita masuk pada cara kedua, di mana pembilang dan penyebut dibagi bilangan prima secara langsung. Untuk cara yang kedua masih ada kaitannya dengan bilangan prima, di mana bilangan prima ini dijadikan bilangan pembagi. Kita tulis dulu pecahannya, yaitu 50/80. Dikarenakan 50 dan 80 bilangan genap, berarti bisa dibagi dengan 2. Kita tulis 50 dibagi 2 hasilnya 25, 80 dibagi 2 hasilnya 40.
Selanjutnya, 25 termasuk bilangan ganjil, berarti tidak bisa dibagi dengan 2. Dikarenakan salah satu tidak bisa dibagi dengan 2, maka naik dengan 3. Ada nggak perkalian 3 yang hasilnya 25? Ternyata tidak ada. Dikarenakan salah satu tidak ada, maka naik ke bilangan prima selanjutnya, yaitu 5. 25 bisa dibagi dengan 5? Bisa. 40 bisa dibagi dengan 5? Bisa. Maka kita tulis 25 dibagi 5 hasilnya 5, 40 dibagi 5 hasilnya 8, dan 5/8 tidak bisa dibagi lagi. Berarti 5/8 merupakan perbandingan senilai dari 50/80. Dari cara yang kedua ini baru bisa kita menentukan FPB-nya dengan cara bilangan-bilangan prima yang jadi pembagi dikalikan, yaitu 2 dikali 5. FPB dari bilangan 50 dan 80 adalah 2 dikali 5 sama dengan 10. Jadi cara yang kedua adalah ditentukan dulu bilangan-bilangan faktorisasinya, selanjutnya menentukan FPB. Sekarang kita masuk pada contoh kedua. Perbandingan uang Dayu dengan uang Beni adalah 8/5. Sedangkan uang Beni Rp75.000. Berapakah uang Dayu? Jawab, kita tulis dulu dalam bentuk tabelnya yang terdiri dari 3 kolom. Kolom pertama untuk jawab, kolom kedua untuk Dayu, dan kolom ketiga untuk Beni. Perbandingannya Dayu 8, Beni 5. Sedangkan uangnya Beni Rp75.000 yang belum diketahui adalah uang Dayu. Nah, penyelesaiannya uang Dayu banding uang Beni sama dengan 8/5. Maka uang Dayu banding 75.000, 75.000 itu uang Beni sama dengan 8/5. Langkah selanjutnya, ingat dalam bentuk pecahan. Ketika salah satu diketahui, maka yang diketahui pindah ke sebelah kanan, yaitu 75 pindah ke sebelah kanan. Dari pembagian berubah menjadi perkalian. Maka dapat ditulis uang Dayu sama dengan 8/5 dikali 75.000. Dalam operasi pecahan, ketika pecahan dikalikan dengan bilangan bulat, maka sama artinya dengan pembilang dikali bilangan bulat per penyebut. Maka dapat ditulis uang Dayu sama dengan 8 dikali Rp75.000 per 5. 8 kali 75 sama dengan Rp600.000. 600.000 dibagi 5 hasilnya 120.000. Jadi, uang Dayu adalah Rp120.000. Pembuktiannya, benar nggak bahwa 120.000 banding 75.000 sama dengan 8/5? Caranya dengan perkalian silang, yaitu 120.000 dikali 5 dan 75.000 dikali 8. Ternyata, masing-masing hasilnya adalah 600.000. Berarti sebanding atau senilai. Pembahasan selanjutnya yaitu cara cepat penyelesaian soal perbandingan. Kita buat dulu tabelnya, terdiri dari 5 kolom. Di sini ditambahkan selisih dan jumlah walaupun tidak ditanyakan, karena dalam soal perbandingan selalu berbicara selisih dan jumlah total. Kita lihat dulu perbandingan Dayu 8, Beni 5, dan uang Beni 75.000. Kemudian kita tentukan selisih. Selisih adalah yang besar dikurangi yang kecil. Kita tulis 8 dikurangi 5 sama dengan 3. Untuk jumlah, maka 8 ditambah 5, yaitu 13. Langkah selanjutnya, untuk menentukan uang Dayu, uang selisih, dan uang jumlah, caranya adalah
Hitung terlebih dahulu kolom yang sudah lengkap. Kita lihat dalam tabel kolom yang sudah lengkap adalah kolom Beni, di mana perbandingannya sudah diketahui yaitu 5 dan banyaknya uang 75.000. Langkah selanjutnya adalah 75.000 kita bagi dengan 5, hasilnya 15.000. Nah, 15.000 ini dijadikan bilangan pengkali dari masing-masing bilangan yang sudah diketahui. Kita mulai dari Dayu dulu. 8 dikali 15.000 sama dengan 120.000. Untuk selisih, 3 dikali 15.000 sama dengan 45.000. Untuk jumlah, 13 dikali 15.000 sama dengan 195.000. Jadi uang Dayu Rp120.000, selisih uang mereka Rp45.000, dan jumlah uang seluruhnya Rp195.000. Kita masuk pada pembahasan selanjutnya. Contoh ketiga. Perbandingan umur Ali, Beni, dan Caca adalah 2:3:4. Jumlah umur mereka 18 tahun. Berapa umur mereka masing-masing? Dari soal tersebut, kita tulis dalam bentuk tabelnya seperti ini. Tabel terdiri dari 5 kolom. Perbandingan: Ali 2, Beni 3, Caca 4. Jumlah total perbandingan adalah 2 ditambah 3 ditambah 4 sama dengan 9. Sedangkan jumlah total umur mereka 18 tahun. Dari soal tersebut dapat kita tulis dalam formulasinya adalah seperti ini. Umur Ali berbanding total umur semua sama dengan 2 berbanding 2 ditambah 3 ditambah 4. Kita ketahui total umur adalah 18, sedangkan total perbandingan 9. Maka kita tulis seperti ini. Umur Ali berbanding 18 sama dengan 2 berbanding 9. Langkah selanjutnya untuk memudahkan operasi, 18 kita pindahkan ke sebelah kanan. Dari pembagian akan berubah menjadi perkalian. Sehingga umur Ali sama dengan 2/9 dikali 18. Operasi hitungnya ketika pecahan bertemu dengan atau dikalikan dengan bilangan bulat, maka pembilang dikali bilangan bulat per penyebut. Maka dapat ditulis seperti ini. Umur Ali sama dengan 2 dikali 18 per 9. 2 dikali 18 hasilnya 36 per 9. 36 dibagi 9 hasilnya 4. Jadi umur Ali adalah 4 tahun. Umur Beni 3/9 dikali 18. Operasi hitung pecahannya adalah 3 dikali 18 per 9. 3 dikali 18 sama dengan 54 per 9. 54 dibagi 9 hasilnya 6. Jadi umur Beni adalah 6 tahun. Untuk umur Caca, 4/9 dikali 18. Operasi hitung pecahannya adalah 4 dikali 18 per 9. 4 dikali 18 72 per 9. 72 dibagi 9 hasilnya 8. Jadi umur Caca adalah 8 tahun. Sekarang kita masuk pada cara cepat penyelesaian soal perbandingan. Kita buat dulu tabelnya
terdiri dari 6 kolom. Di sini ada tambahan yaitu untuk selisih. Kita tulis dulu yang diketahui. Perbandingan Ali 2, Beni 3, Caca 4, dan jumlah total umur 18 tahun. Kita hitung dulu selisihnya. Selisih Beni dengan Ali caranya adalah 3 dikurangi 2, hasilnya 1. Selisih Caca dengan Beni yaitu 4 dikurangi 3, hasilnya 1. Selisih Caca dengan Ali adalah 4 dikurangi 2, hasilnya 2. Kemudian kita jumlah totalnya adalah 2 ditambah 3 ditambah 4 sama dengan 9. Langkah selanjutnya kita perhatikan kolom yang sudah terisi antara perbandingan dengan umur, ya kolom jumlah. Langkah selanjutnya tinggal 18 kita bagi dengan 9. Untuk menentukan banyaknya umur Ali, Beni, Caca, dan selisih, hitung terlebih dahulu kolom yang sudah lengkap, yaitu tadi 18 dibagi dengan 9, hasilnya 2. Nah, 2 ini dijadikan bilangan pengkali dari masing-masing perbandingan dan selisih. Kita mulai dari Ali dulu. Ali, kita tulis 2 dikali 2 sama dengan 4. Beni, 2 dikali 3 sama dengan 6. Caca, 2 dikali 4 sama dengan 8. Untuk selisihnya 1 tahun berarti 2, atau 1 dikali 2 sama dengan 2. Untuk yang 2 tahun berarti 2 dikali 2 sama dengan 4. Jadi umur Ali 4 tahun, umur Beni 6 tahun, umur Caca 8 tahun. Demikian beberapa penjelasan tentang soal perbandingan senilai. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat dimengerti dan untuk selanjutnya dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.